الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وقال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قسيم والله يعطي أو كما جاء في الحديث. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah mendudukkan kita, telah menempatkan kita di dalam majlis yang mulia ini. Yang mana majlis ini adalah warisannya Nabi, warisannya para sahabat, warisannya tabi'in, warisannya tabi'ut tabi'in, warisannya tabi'ut tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, ini adalah majlis yang mulia yang mana di dalamnya disebutkan keagungan-keagungan Allah dan kemuliaan-kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ini disebut majlis yang mulia? Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda yang mafhumnya, barang siapa yang dia mendatangi ulama, mendatangi kiai, mendatangi ustaz, maka sama seperti dia mendatangiku. Dan barang siapa yang dia bermusafah dengan ulama, mencium tangan ulama, mencium tangan kiai, mencium tangan ustaz, maka sama seperti dia mencium tanganku. Dan barang siapa yang dia duduk di majlis dengan para ulama, dengan para kiai, dengan ustaz, maka sama seperti dia duduk bersamaku. Dan barang siapa yang duduk bersamaku di dunia, maka sama seperti, maka kelak nanti di yaumil kiamah akan kududukan dia bersamaku. Semoga termasuk kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita duduk bersama Nabi ketika di akhirat itu adalah suatu kemuliaan yang sangat-sangat tinggi nilainya. Ketika manusia dikala genting-gentingnya manusia, dikala tidak ada naungan, tidak ada syafaat, tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita malah duduk bersama baginda Nabi Muhammad. Ini adalah suatu kemuliaan yang sangat-sangat tinggi. Maka hadirin, ini yang perlu kita syukuri, yang perlu sangat-sangat kita syukuri, karena Allah telah mengizinkan kita duduk di dalam majlis yang mulia. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita
sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dijadikan umatnya baginda Nabi Muhammad, umat yang termulia di antara umat-umat yang lain. Kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala umat yang termulia, sehingga Allah Subhanahu wa taala memuji di dalam Al-Qur'an, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian sekalian manusia dikeluarkan sebagai umat yang terbaik. Cuman kita yang disebutkan dalam Al-Quran. Karena kenapa kita disebutkan sebagai umat yang terbaik, umat yang termulia di antara umat-umat yang lain? Karena kita adalah umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umat baginda Nabi Muhammad adalah umat yang termulia. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberi anugerah. Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali anugerah kepada umatnya baginda Nabi Muhammad. Bahkan surga tidak akan dimasuki oleh seorang pun setelah para anbiya. Sebelum umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Adam beliau iri kepada umatnya baginda Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada umatnya baginda Nabi Muhammad, yang mana anugerah itu tidak diberikan kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Nabi Isa alaihissalam, beliau nanti menjelang kiamat, beliau akan turun dari langit ke bumi, dan beliau turun sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Musa alaihissalam kalimullah, beliau ingin menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diceritakan ketika Nabi Musa alaihissalam beliau naik di Gunung Sina, beliau naik di Gunung Tursina, beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, perlihatkanlah cahaya Engkau kepadaku, ya Allah, perlihatkan najat Engkau kepadaku. Apa kata Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, wahai Musa, engkau tidak akan bisa, engkau tidak akan kuat untuk melihat cahayaku. Ketahuilah, di antara aku dan hamba-hambaku terdapat 70.000 penghalang. Maka Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau menjelaskan penghalang Allah terbuat dari cahaya, air, dan kegelapan. Yang mana di dalam penghalangnya Allah Subhanahu wa taala terdapat suara gemuruh air, suara air yang sedang mengalir. Yang mana jikalau suara itu diperdengarkan kepada kita sebagai manusia biasa, maka hati kita akan hancur, hati kita akan copot, hati kita akan keluar dari tubuh kita. Apabila suara itu Allah Subhanahu wa taala perdengarkan kepada gunung, maka gunung akan hancur lebur, tidak akan timbul sampai datangnya hari kiamat. Maka kalau gunung Semeru itu Allah perdengarkan itu suara, maka gunung Semeru itu akan hancur lebur, tidak akan timbul sampai datangnya hari kiamat. Maka apa kata Allah, wahai Musa, penghalang ini tidak akan kubuka selain untuk Muhammad dan umatnya Muhammad. Maka apa kata Nabi Musa, ya Allah, kalau begitu jadikan aku bagian dari umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa kalimullah, beliau ingin dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ini yang Allah sudah jadikan kita sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad, bagaimana kita bersyukur? Insyaallah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Khosaisu Ummati Muhammadiyah, di dalam kitab keutamaan-keutamaan, kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat terdahulu. Beliau mereka Bani Israel, kalau mereka berbuat dosa, kalau mereka mau bertobat, mereka harus cari jurang yang tinggi.
Mereka loncat dari itu jurang sampai mati baru tobatnya diterima. Kita tidak. Allah berikan kita rukhsah, Allah berikan kita keringanan. Kenapa Allah berikan kita rukhsah? Allah berikan kita keringanan karena kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat terdahulu. Kalau ada anggota badan mereka yang terkena najis, maka mereka kalau mau menghilangkan itu najis, mereka harus hilangkan sampai kulit-kulitnya. Kita tidak. Allah berikan kita keringanan. Kalau ada anggota badan kita yang terkena najis, kita tinggal siram itu najis pakai air. Kalau najisnya bogalado, kita siram pakai air 7 kali, yang salah satunya dicampur debu. Allah berikan keringanan kepada kita. Allah beri rukhsah kepada kita. Kenapa? Karena kita adalah umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa tanda syukur kita? Karena Allah telah jadikan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bersalawat kepada beliau sebanyak-banyaknya. Sebelum mau tidur target 100.000 atau 100.000, insyaallah mimpi Nabi. Apalagi kalau dibaca malam Jumat. Maka kalau kita sholawat kepada Nabi, Nabi tahu, Nabi menyaksikan sebagaimana yang telah disampaikan Kiai Samsudin Pondok Paskar. Amalan kita setiap hari itu ada yang posting, malaikat yang posting. Amalan baik kita diposting, dikasihkan kepada baginda Nabi Muhammad. Maka ketika baginda Nabi Muhammad melihat amalan umatnya baik, maka beliau akan gembira. Beliau akan senang melihat umatnya melakukan kebaikan. Bagaimana kalau umatnya bersolawat? Maka beliau akan sangat senang melihat umatnya. Tapi sebaliknya, ketika kita melakukan maksiat, kita berbuat dosa, maka malaikat akan memposting perbuatan buruk kita, akan memposting perbuatan jelek kita, sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad. Maka baginda Nabi Muhammad akan merasa payah, beliau akan susah, beliau akan sedih melihat umatnya berbuat maksiat. Maka kalau kita selawat kepada Nabi, kita yang untung. Nabi itu diibaratkan seperti satu botol, yang mana botol itu Allah isi dengan air, yang mana air ini diibaratkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengisi itu botol sampai penuh. Jadi kalau kita bersolawat, ibarat kita ini berdiri di samping, pas sampingnya botol. Ketika kita bersolawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan itu rahmat lagi ke botol itu, sehingga isi botol itu akan tumpah dan yang kecipratan adalah kita yang di bawah botol itu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya 10 kali. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala akan merahmati kita, akan merahmati orang-orang yang bersalawat kepada Nabi 10 kali. Sedangkan 1 rahmat saja Allah Subhanahu wa taala turunkan ke dunia ini, 1 rahmat saja itu sudah mencukupi 1 dunia ini. Bahkan hewan-hewan dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Orang tua mengasihi anaknya, padahal hewan. Maka kita, kalau kita bersolawat sama Nabi 1 kali saja, maka nanti ketika di akhirat kita akan mendapatkan rahmatnya Allah sebanyak-banyaknya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi menyaksikan ketika kita berbuat kebaikan. Nabi menyaksikan, Nabi tahu, Nabi hidup, Nabi tidak mati. Jasadnya saja yang dikubur, sedangkan Nabi beliau masih hidup, beliau menyaksikan. Dan semoga saja Nabi hadir di dalam majlis kita yang mulia ini. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa tandanya Nabi hidup? Nabi selalu ada untuk umatnya. Maka suatu cerita di Libanon, orang-orang Libanon kalau mereka merayakan Maulid,
Mereka tidak seperti orang Indonesia. Kalau kita orang Indonesia, mereka maulid pakai petasan. Kalau orang Libanon tidak. Mereka rayakan maulid, mereka tembakkan senjata ke atas. Setiap kali maulid, setiap kali bulan Rabiul Awal. Nah, di Lebanon kan tidak semua Islam. Ada juga orang Kristennya. Tidak semua Islam. Maka ada satu waktu ketika mereka tembakkan itu senjata ke atas, ada satu peluru yang nyasar. Itu peluru nyasar ke kepala yang anak kecil. Yang anak kecil itu Kristen. Kenapa saya bilang Kristen? Kenapa saya tidak bilang agama Kristen? Karena Kristen itu bukan agama. Agama itu hanya Islam. Ad-dinu indallah al-Islam. Satu-satunya agama di dunia ini, satu-satunya agama di alam semesta ini hanyalah Islam saja. Ini Allah yang bilang, harus sampaikan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu peluru nyasar ke kepalanya anak kecil yang Kristen. Maka itu anak kecil dibawa ke Libanon, ke rumah sakit Libanon. Rumah sakit Libanon mereka tidak bisa nangani karena itu peluru sudah mau nembus ke otaknya. Dibawa ke Amerika. Semua dokter Amerika angkat tangan. Mereka tidak bisa nangani, itu anak sudah koma, sudah tidak sadarkan diri. Maka itu dokter panggil itu, ibu sini ibu. Ini anak ibu beberapa jam lagi akan mati. Maka ibu itu teriak, ibu itu nangis sambil dia teriak, wahai Muhammad, coba kamu lihat itu umat kamu rayakan maulid. Mereka tembakkan senjata ke atas sehingga ada satu peluru yang nyasar ke kepalanya anak saya yang tidak berdosa. Tanggung jawab kamu Muhammad. Maka ibu itu menangis, dia ingin memasuki ruangan anaknya untuk terakhir kalinya. Ketika dia baru saja membuka pintu ruangan anaknya, dia terkaget. Dia melihat anaknya bangun. Luka bekas tembakannya hilang. Anaknya bilang, ibu, jangan suruh ini orang pergi ibu. Tutup pintunya ibu, jangan biarkan dia pergi ibu. Kata ibunya, siapa? Ini ibu, dia Nabi Muhammad. Dia datang ke sini, dia usap saya punya kepala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari kejadian itu anak itu masuk Islam, ibunya dapat hidayah juga masuk Islam, dokter yang lihat juga masuk Islam, semua orang yang menyaksikan kejadian itu masuk Islam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi akan selalu ada untuk umatnya. Nabi akan selalu hadir untuk umatnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah seharusnya kita bersyukur, sudah seharusnya kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau telah berjuang habis-habisan untuk umatnya. Beliau memikirkan umatnya. Walaupun beliau dalam keadaan sakit, ketika beliau sakit, beliau tetap memikirkan umatnya. Ketika detik-detik beliau ingin wafat, beliau tetap memikirkan umatnya. Beliau berkata, ummati, bagaimana umatku? Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad, kita sadar diri kita diperjuangkan oleh seorang nabi yang mana nabi itu sangat mencintai kita. Sangat-sangat mencintai kita. Bahkan nanti ketika di akhirat sana, Nabi Muhammad SAW tidak mau memasuki surga sebelum umatnya terbebas semua dari neraka. Beliau bolak-balik masuk neraka. Maka neraka tidak berani menyentuh kulit yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau tarik satu-satu umatnya dari neraka, dikeluarkan sama Nabi, dikasih syafaat sama Nabi, sehingga mereka masuk surga. Maka semoga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur, kita sholawat sama Nabi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
saking sayangnya Nabi kepada umatnya, maka nanti ketika di akhirat, ketika terjadi satu peristiwa yang mana peristiwa itu tidak akan terjadi sebelum kiamat dan tidak akan terjadi setelah kiamat. Hari di mana anak lari dari ibunya, ibunya lari dari anaknya, bapak lari dari anaknya, anaknya pun lari dari ibunya, suami lari dari istrinya, istrinya pun lari dari suaminya. Hari yang di mana tidak ada saling kenal, padahal masih satu nasab, padahal satu darah. Maka ketika itu hari datang, tidak ada kata-kata satu nasab, tidak ada kata-kata satu darah. Mereka tidak saling kenal. Kenapa? Karena itu adalah hari yang sangat-sangat genting, hari di mana Allah semurka-murkanya Allah, hari di mana Allah Subhanahu wa taala murka, yang mana Allah murka, yang mana Allah tidak pernah murka semurka itu sebelum hari kiamat, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan murka semurka itu kepada sebelum hari kiamat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika itu para umat saling bingung. Mereka datang kepada para nabi, mereka datang kepada Nabi Adam, wahai Nabi Adam, safatilah kami dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Nabi Adam? Nafsi, nafsi. Saya tidak bisa memikirkan kalian. Saya hanya bisa memikirkan diriku sendiri, nafsi. Karena Nabi Adam menyuruh, coba kamu datangi itu Nabi Nuh. Nabi Nuh termasuk nimim, nabi-nabi yang mempunyai kesabaran di atas rata-rata manusia. Maka para umat mendatangi Nabi Nuh alaihissalam. Maka jawabannya sama. Nabi Nuh menjawab nafsi, nafsi. Datang kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim begitu juga. Datang kepada Nabi Musa, Nabi Musa menjawab sama. Datang kepada Nabi Isa, beliau bilang nafsi, nafsi. Dia tidak bisa memikirkan kamu. Saya hanya bisa memikirkan diriku sendiri. Maka coba kamu datang kepada Nabi Muhammad, saya yakin beliau akan menasabati kalian semua. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para umat datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa jawaban beliau? Beliau menjawab, ana laha, ini bagianku. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud di bawah arsy Allah. Beliau sujud dengan lama. Beliau memanjatkan doa yang mana itu doa belum pernah dipanjatkan oleh seorang pun sebelum Nabi Muhammad SAW mempanjatkan doa itu, dan tidak akan dipanjatkan oleh seorang pun setelah diucapkan oleh baginda Nabi SAW. Maka ketika Nabi Muhammad sujud, semua orang Islam sujud kecuali orang kafir. Mereka tidak bisa sujud. Mereka di situ malu. Mereka menyesal atas perbuatan mereka. Mereka tidak mempercayai adanya Allah. Mereka tidak mempercayai baginda Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mereka tidak bisa sujud. Mereka menahan malu ketika semua manusia yang muslim sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ikut kepada Nabi Muhammad. Mereka berdiri, mereka kaku, tidak bisa sujud. Mereka menangis. Mereka menyesali perbuatan mereka ketika di dunia. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi bersujud sangat lama sehingga Allah Subhanahu wa taala terhenti marahnya, terhenti murkanya. Maka baginda Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Muhammad, irfa wajhi, angkat kepalamu dan safatilah semua orang yang engkau kehendaki." Maka semoga termasuk kita. Amin Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang kita dengarkan kita niat amal dan sampaikan. Insyaallah. Insyaallah. Kita dakwahi orang-orang yang belum mendapat hidayah. Kita doakan mereka semoga mereka mendapatkan hidayah dan memeluk agama Islam. Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf. Kalau ada lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan kalau ada kurangnya itu mungkin dari saya sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Karena manusia itu khata wa nisyan, tempatnya salah dan lupa. Jadi kalau saudara maafkan soal. Insyaallah. Maka cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup majlis yang mulia ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi.